Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali membahas soal kompetensi teknis P3K tahun 2023 untuk P2 dan P3, yaitu penilaian situasi kerja sederhana. Ini sudah bagian yang ke-17. Soal pertama, Anda baru saja memberikan teguran pada seorang peserta didik yang melanggar aturan. Keesokan harinya, Anda diprotes oleh orang tua peserta didik tersebut yang tidak terima dengan teguran yang Anda berikan pada anaknya. Sikap Anda adalah A. Berusaha menjelaskan kepada orang tua tersebut bahwa yang Anda lakukan adalah benar, kalau memang anaknya ingin dididik dengan baik. B. Menjawab protes orang tua tersebut dengan menyatakan bahwa jika anaknya tidak mau ditegur, silakan didik sendiri di rumah. C. Menyampaikan kepada pimpinan sekolah tentang masalah protes orang tua tersebut dan meminta kepala sekolah yang menanganinya. D. Menghindari protes orang tua tersebut karena tidak perlu menanggapi orang tua yang tidak paham dengan prinsip dan kaidah pendidikan yang benar. E. Merespon protes dengan tenang, serta melakukan dialog dengan orang tua tersebut untuk menjelaskan proses pemberian teguran tersebut sudah tepat dilakukan sebagai seorang guru. Kalau dilihat dari option A sampai E, ini semuanya benar. Namun yang paling tepat itu adalah kita harus merespon protes dengan tenang, lalu lakukan dialog dengan orang tua tersebut untuk menjelaskan bahwa proses pemberian teguran yang kita berikan itu sudah tepat dilakukan sebagai seorang guru. Kalau yang A, berusaha menjelaskan kepada orang tua tersebut bahwa yang Anda lakukan adalah benar, kalau memang anaknya ingin dididik dengan baik. Di sini letak kesalahannya. Kalau memang anaknya ingin dididik dengan baik. Jadi kita menginginkan hubungan antara kita dengan orang tua yaitu tetap baik. Apalagi yang B, menyatakan bahwa jika anaknya tidak mau ditegur, silakan didik sendiri di rumah. Nah, ini juga tidak tepat. Kemudian menyampaikan kepada pimpinan sekolah dan menyerahkan protes itu kepada pimpinan, ini juga tidak tepat. Alangkah baiknya kita melayani sendiri protes tersebut, lalu dilakukan dialog secara terbuka, hingga nanti orang tua menerima bahwa pemberian teguran yang kita berikan itu sudah tepat dilakukan sebagai seorang guru. Maka jawaban yang tepat itu adalah E. Soal kedua, Lisa adalah seorang siswa yang pendiam dan memiliki prestasi akademik yang rendah. Namun, dia memiliki bakat yang sangat baik dalam bidang seni. Bagaimana Anda menghadapi siswa seperti Lisa? A. Membiarkan saja karena masing-masing siswa akan berkembang dengan sendirinya. B. Memberikan pekerjaan rumah yang lebih banyak dari yang lain untuk meningkatkan prestasi akademiknya. C. Memberitahu orang tuanya untuk memberikan les tambahan agar prestasi akademiknya meningkat. D. Memberitahu orang tua Lisa tentang keadaan sebenarnya, menjelaskan kepada Lisa bahwa menari bukanlah hal yang diperhitungkan untuk keberhasilan sekolah. E. Membimbing Lisa untuk meningkatkan prestasi akademiknya disertai dengan memfasilitasi bakat menarinya agar berkembang secara optimal. Nah, peristiwa seperti ini sering kita hadapi di kelas kita, bahwa anak-anak yang memiliki prestasi akademik rendah yang pendiam, mereka justru memiliki bakat-bakat tertentu di dalam bidang tertentu. Contohnya seperti Lisa ini dalam bidang seni. Maka sikap kita itu adalah, kalau yang A ini kurang tepat, dibiarkan saja. Kemudian kalau yang B, memberi pekerjaan rumah yang lebih banyak dari yang lain untuk meningkatkan prestasi akademiknya. Jadi tidak perlu dipaksakan setiap anak itu memiliki prestasi akademik yang baik atau yang bagus. Karena setiap anak itu memiliki karakteristik yang berbeda sesuai dengan bakatnya masing-masing. Jadi sikap kita yaitu adalah tetap dia dibimbing untuk meningkatkan prestasi akademiknya tanpa harus memaksakan dia harus memiliki prestasi akademik yang terbaik. Tetapi yang paling penting yaitu kita fasilitasi bakat menarinya agar berkembang secara optimal. Dan yang tepat itu jawabannya adalah yang E. Soal ketiga, salah satu siswa Anda memiliki keyakinan berbeda dengan mayoritas siswa di dalam kelas. Setiap hari Sabtu, dia akan izin untuk melakukan ibadah selama 1 jam dan meninggalkan sekolah. Sikap Anda adalah, nah ini berkaitan dengan toleransi. A. Memberikan izin. B. Memintanya menunda ibadah hingga jam istirahat. C. Menyarankannya untuk ibadah di hari libur. D. Memberikan izin jika dia bukan siswa yang bermasalah.
Yang paling tepat itu adalah yang A, berikan izin. Karena ini berkaitan dengan toleransi beragama. Meskipun dia ini adalah kelompok minoritas, itu tidak ada halangannya. Pada saat dia ingin beribadah, maka berikan waktu untuk beribadah, tanpa menunda pada jam istirahat atau pada jam pulang, atau menyarankannya di hari libur, itu tidak benar. Atau memberikannya izin karena dia bukan bermasalah. Jadi bukan karena dia siswa yang baik, lalu kita berikan izin. Lalu ketika dia siswa yang bermasalah, tidak kita berikan izin. Jadi kalau untuk toleransi beragama, itu tidak ada tebang pilih atau pilih kasihnya. Jadi tetap berikan izin. Soal keempat, Anda mendengar salah satu siswa mencemooh bahasa daerah temannya. Tindakan Anda adalah A. Mereka hanya bergurau sehingga tidak perlu ditindaklanjuti. B. Seharusnya setiap siswa mampu saling menghargai. C. Saya akan mengingatkannya agar tidak mengulangi hal tersebut. D. Saya memberikan hukuman serius agar menjadi contoh untuk yang lain. Nah, ini sering terjadi di kelas kita. Mencemooh bahasa atau logat bahasa dari teman-temannya yang mungkin terasa aneh terdengar oleh mereka. Maka tindakan kita itu adalah ingatkan agar tidak mengulangi hal tersebut. Kalau yang D, seharusnya setiap siswa mampu saling menghargai, ini hanya pendapat, bukan tindakan. Jadi yang tepat itu adalah yang C. Soal kelima, Anda melihat rekan guru memberikan hukuman dengan kekerasan, maka sikap Anda adalah A. Saya tidak ikut campur sebab saya tidak tahu masalahnya. B. Saya menanyakan alasan guru tersebut melakukan hal demikian. C. Saya menegurnya dan mengingatkan cara memberi sanksi yang benar. D. Saya mengingatkannya melalui kepala sekolah agar ia tidak melawan. Nah, ini mungkin saja terjadi di kita pada saat di sekolah melihat rekan kerja kita masih memberikan hukuman dengan kekerasan, baik itu kekerasan fisik maupun kekerasan verbal. Maka sikap kita itu adalah secara langsung kita harus langsung menegurnya, ingatkan dia dengan cara ingatkan dia cara memberi sanksi yang benar. Tidak juga mengingatkannya melalui kepala sekolah. Ini kesannya itu kita sebagai guru yang suka memberikan aduan. Alangkah baiknya kalau kita yang melihat, ya kita yang langsung menegurnya. Jawabannya adalah C. Soal ke-6, salah seorang siswa Anda adalah penyandang disabilitas. Saat pembelajaran berlangsung, dia mendapat ejekan dari teman sekelasnya. Menanggapi hal tersebut, maka sikap Anda adalah A. Menghukum peserta didik yang mengejek karena akibat perbuatannya pembelajaran menjadi terganggu. B. Membiarkan kejadian tersebut karena lebih penting menuntaskan materi pembelajaran yang masih banyak. A dan B ini jelas kurang tepat. Yang C. Mengingatkan siswa tersebut bahwa tidak boleh saling mengejek karena setiap orang memiliki harga diri. Sekedar mengingatkan juga kurang tepat. Yang D. Mendiskusikan dengan peserta didik dalam kelas cara menghargai dan menerima orang lain dengan kelebihan dan kekurangan. Mendiskusikan, jadi ini bukan tindakan yang tepat. Karena dia sudah diejek, maka yang tepat itu adalah kita tegur siswa tersebut. Lalu setelahnya baru diberi pemahaman padanya tentang menghargai kekurangan orang lain. Jawabannya adalah E. Demikianlah Bapak Ibu pembahasan soal pada video kali ini, semoga bermanfaat. Dan saya tetap mendoakan Bapak Ibu, semoga diberi kelancaran dan menghadapi tes dan lulus P3K tahun ini. Demikian saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.